akreditasi S1 dan profesi, jadi saya harus menyiapkan dokumen-dokumennya. Jadi baru bisa memberikan kuliah jam 5. Dan hari ini mungkin 1 jam sudah cukup ya, 1 jam saja. Jadi ada 2 topik ya hari ini terkait dengan komposisi dan struktur otot dan penyimpanan daging. Mungkin saya mulai saja. Apa sudah terlihat slide-nya? Sudah, Dok. Sudah, dokter. Oke, baik. Ya, materi pertama terkait dengan komposisi dan struktur otot. Jadi ada deskripsi singkat ya. Jadi yang dibahas pada topik ini adalah eh, tentang komposisi dan struktur otot yang bermanfaat untuk memahami perubahan otot menjadi daging dan juga kualitas daging. Jadi untuk memahami supaya teman-teman tuh paham ya komposisi serta struktur otot agar mampu menjelaskan proses dari konversi otot menjadi daging dan dampaknya pada kualitas daging. Jadi pokok bahasan yang dibahas di sini adalah struktur otot dan komposisi daging. Ini adalah proporsi otot skeletal, di mana otot rangka itu mencakup kurang lebih sekitar 35-65% bobot karkas dan 35-40% dari eh, berat hidup. Kemudian sel otot atau serat otot merupakan unit kontraktil yang melakukan kontraksi dan relaksasi. Dan angka ini menegaskan bahwa betapa dominannya otot terhadap komponen karkas sehingga perubahan pasca mortem pada otot sangat menentukan karakteristik dari daging. Kemudian struktur dan sifat otot. Tubuh ternak itu mengandung 3 tipe jaringan utama pada karkas, ya, yaitu jaringan ikat fibros atau fibrosa, dan jaringan lemak. Kolagen itu adalah protein utama jaringan ikat dan sangat mempengaruhi dari keempukan daging. Jadi semakin tinggi kolagen, maka semakin liat dagingnya. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit kadar kolagen, semakin empuk dagingnya. Gitu. Kemudian ini adalah semacam hierarki struktur otot dan jaringan ikat, di mana otot terdiri dari fasikulus atau bandel otot, kemudian serabut otot, miofibril, miofilamen. Kemudian jaringan ikat yang membungkusnya itu terdiri dari epimisium di sekitar otot, perimisium di sekitar fasikulus, dan endomisium di sekitar serat atau sel otot. Dan serabut-serabut kolagen itu terdapat pada ketiganya dan dia berperan pada tekstur daging. Ya, ini adalah visual gambaran ya dari epimisium, perimisium, dan endomisium. Dari struktur otot ya, epimisium dia mengelilingi seluruh otot, perimisium dia mengelilingi bandel otot. Jadi di otot itu terdiri dari bandel-bandel otot ya. Kemudian endomisium adalah dia mengelilingi di sekitar serat atau sel otot. Kemudian di dalamnya ada miofibril, ada miofilamen, kemudian ada sarkoplasma, sarkolema, garis-garis otot, serabut otot atau sel otot, dan juga ada inti nukleus. Kemudian ini visual serabut otot dan kompartemen sel ya, ada membran sel, kemudian sarkoplasma, sitoplasma, mitokondria, inti sel, retikulum sarkoplasmik ya atau RS atau SR singkatannya. Kemudian ada tubulus T, kemudian eh, line Z-line, E-band gitu ya. Nah, sarkoplasmik retikulum dia itu punya peran
sebagai eh, apa ya, pusat dari produksi Ca+, ion Ca+, Ca2+, maaf. Di mana Ca2+ itu adalah kunci dari pemicu kontraksi. Ya, ini adalah miofibril dan sarkomer garis-garis, ya, di mana miofibril itu tersusun atas unit-unit yang berulang dari sarkomer. Ya, ada wilayah Z-line ini, penampakan garis otot rangka, ya, di mana di sini itu otot eh, pada otot rangka itu ada interaksi yang namanya aktin dan miosin. Jadi eh, keteraturan dari apa namanya cara kerja otot itu seperti pemendekan, pemanjangan itu ya terkait dengan rigor mortis. Jadi perubahan panjang sarkomer itu bisa merubah tekstur. Jadi ada filamen tebal dan filamen tipis. Kemudian aktin dan miosin itu dia membentuk cross bridge ya atau jembatan. Jadi bentuknya kayak lurik gitu. Aktin dan miosin membentuk jembatan namanya jembatan aktomiosin ya dari aktivitas itu tadi. Nah, ini adalah sarkomer. Ada filamen tebal dan filamen tipis. Di mana filamen eh, apa namanya? Filamen tebal dan tipis itu dia adalah aktin dan miosin gitu. Nah, filamen tipis itu adalah aktin, filamen tebal adalah miosin. Ketika otot berelaksasi dan terjadi kontraksi, maka si aktin dan miosin itu membuat suatu jembatan sehingga tubuh kita tuh bisa bergerak, bisa berkontraksi, berelaksasi itu karena aktivitas dari aktin dan miosin yang membentuk jembatan aktin dan miosin seperti itu. Ya, ini penjelasannya. Jadi tahap-tahap kontraksi eh apa namanya? Itu berasal dari sinyal saraf ke Ca2+. Gitu. Jadi yang tadi itu kan filamen tebal dan tipis, aktin dan miosin tersusun secara paralel. Jadi ketika aktif, kepala miosin itu berikatan dengan aktin dan mengayun yang disebut power stroke. Nah, mengayunnya itu dia butuh ATP atau energi sehingga bisa menghasilkan pemendekan sarkomer. Gitu. Jadi miosin itu nanti ada ininya juga dia terdiri dari kepala, badan dan ekor gitu ya seperti spermatozoa. Jadi miosin itu punya kepala sebagai unit motoriknya. Jadi dia mengayun-ayun menjadi basic dari kerja otot. Jadi keberlangsungan siklus si aktin dan miosin itu sangat bergantung pada ketersediaan ATP dan ketersediaan Ca2+. Jadi saat ATP-nya habis pasca mortem, jadi itu jembatan silangnya itu terkunci, jembatan aktin dan miosinnya itu terkunci sehingga keras itu dagingnya. Ini adalah tahap kontraksi ya. Yang utama stimulus syaraf, kemudian si stimulus syaraf itu melepas namanya asetilkolin di neuromuscular junction. Kemudian memicu potensial aksi pada serat otot, lalu disalurkan lewat sistem T ke retikulum sarkoplasmik, yang kemudian si retikulum sarkoplasmik ini melepaskan Ca2+. Lalu Ca2+ ini mengaktifkan troponin dan tropomiosin sehingga si aktin dan miosin dia membentuk jembatan lintang dan terjadilah kontraksi otot. Kemudian eh, proses relaksasi. Pada tahap relaksasi ini peran dari asetilkolinesterase
itu eh, dia berperan sebagai pemecah asetilkolin. Ya, kemudian potensial aksi berhenti, retikulum sarkoplasmik berhenti melepas Ca2+, kemudian troponin melepas Ca2+, tropomiosin kembali menutup situs aktin, dan pembentukan jembatan lintang otomatis terhambat. Maka terjadi relaksasi. Dan inilah alasan kenapa si enzimatik, kontrol dari enzimatik dan ionik itu sangat menentukan apa namanya eh, apa ya bisa dikatakan nada gitu ya, seperti runtutan proses dari otot itu tadi. Jadi eh, kontraksi dan relaksasi otot itu berawal ini adalah bagannya ya, stimulus memicu potensial aksi pada syaraf motorik. Letaknya di neuromuscular junction, melepas asetilkolin ke permukaan serabut otot, lalu mengaktifkan potensial aksi, disebarkan lagi ke dalam serabut otot melalui sistem T dan diteruskan ke retikulum sarkoplasmik. Kemudian ion Ca2+ dilepas oleh retikulum sarkoplasmik, lalu mengaktifkan troponin dan tropomiosin sehingga terbentuk jembatan lintang aktin miosin dan terjadilah kontraksi otot. Kemudian ini adalah komposisi secara kimia ya, daging dominan di air ya 68 sampai 7 sampai 80% terdiri dari air, lalu protein, kemudian mineral dan lain sebagainya. Lalu eh jadi untuk rentang konsentrasi komposisi daging itu bervariasi ya menurut breednya, jenis kelaminnya, umur, nutrisi, dan lokasi otot itu juga berbeda. Otot aktif itu cenderung lebih banyak mioglobin, sehingga sedikit lemak intramuskuler, dan komposisi itu mempengaruhi juiciness atau flavor, dan juga keempukan daging. Ini adalah perbandingan dari komposisi eh, apa namanya daging dan susu. Kemudian kita ke protein daging. Protein daging atau merupakan fraksi miofibrilar, ya di mana fraksi miofibrilar sekitar 60,5% dari total protein otot. Kemudian komponen utamanya adalah miosin 50 sampai dengan 60% dan aktin 15 sampai 30%. Ditambah protein struktural seperti konektin, tinin, kemudian eh, apa namanya alfa aktinin, desmin, dan lain sebagainya. Kemudian aktin itu terdiri dari aktin, troponin, dan tropomiosin. Dia memiliki pH isoelektrik aktin 4,7. Kemudian pH isoelektrik tropomiosin adalah 5,1. Dan sifat muatan ini bergantung pada daya ikat air dan stabilitas selama perubahan pH pasca mortem. Kemudian miosin. Miosin ini seperti batang korek api ya, memiliki kepala, leher, dan ekor, memiliki pH isoelektrik 5,4, dipecah oleh enzim tripsin menjadi meromiosin ringan dan meromiosin berat, yang mana dapat dipecah oleh enzim papain. Kemudian protein sarkoplasmik 25-30% dari total protein otot dan terkandung dalam enzim-enzim glikolisis. Ada aldolase, ada kreatin kinase, mioglobin, dan hemoglobin. Kemudian jaringan ikat, ada elastin dan retikulin, dan juga kolagen. Jadi kolagen itu ada 20-25% dari total protein otot. Dan selain kolagen, ada elastin, yang mana lebih sedikit. Dia banyak di ligamentum nuke, kemudian dinding abdomen, aorta atau arteri,
dan retikulin ini ada pada pembuluh darah, syaraf, dan epitel. Elastin ini sangat resisten terhadap pemanasan, lalu keberadaannya juga menjelaskan bagian tertentu, tetapi masih tetap lihat apabila meski dimasak lama. Lalu kolagen, kolagen ini kriteria mempengaruhi kriteria dari keempukan daging, dan jumlah kolagen itu dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, aktivitas, fisik otot, kemudian lemak, kandungan lemaknya. Lebih banyak kolagen, maka dagingnya itu makin lihat, ya, sehingga mempengaruhi keempukan daging. Jika kandungannya tinggi, maka keempukan daging berkurang, semakin lihat, kemudian mengandung asam amino seperti glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Hidroksiprolin tinggi dan khas pada kolagen, sehingga sering dipakai sebagai indikator jaringan ikat. Dan kadar lemak intramuskuler yang tinggi sering berkorelasi dengan kolagen, yang mana lebih rendah itu mendukung keempukan. Jadi intinya banyak lemak, sedikit kolagen, maka makin empuk, makin juicy, enak dagingnya. Sedangkan kalau kadar lemak sedikit, aktivitas otot tinggi, kolagennya tinggi, sehingga dagingnya itu makin keras. Itu tadi adalah secara mekanis ya pembentukan otot, cara kerja otot ya. Kemudian dari otot itu akan terkonversi menjadi daging. Jadi pada bagian ini nanti akan membahas terkait bagaimana dari biologis otot tadi menuju biokimia pasca mortem atau menghasilkan daging gitu ya dengan sifat fisik kimia tertentu. Tentunya dalam kualitas daging ya ada warna, daya ikat air, keumpukan, flavor ya atau rasa itu merupakan hasil dari interaksi yang kompleks dari proses perubahan otot dan dengan faktor sebelum pemotongan dan penanganan pasca pemotongan itu juga berpengaruh. Jadi keadaan otot setelah kematian itu terbagi menjadi tiga, yaitu pre-rigor, rigor, dan post-rigor. Pre-rigor itu adalah proses di mana glikolisis anaerob menjadi aktif, kemudian ATP atau kreatin fosfat menjadi menurun. Laktat menumpuk, ototnya jadi lunak dan lentur, daya ikat air relatif tinggi. Dan pada rigor mortis ini ada kontraksi yang irreversible. Makanya teman-teman mungkin bisa pernah melihat seperti ini ya, kedutan gitu ya, apa ya, seperti detak gitu ya pada daging yang mana hewannya itu udah mati gitu. Sudah disembelih, teman-teman lihat dagingnya itu seperti ada detaknya kayak gitu. Nah, itu adalah proses rigor mortis ya. Proses dari otot menuju ke daging, di mana ada proses kaku. Rigor mortis itu kan kaku mayat ya. Jadi kaku. Nah, sebelum ke kaku ada pre-rigor, di mana rigor itu malah justru ototnya lunak, lembek, karena daya ikatnya tinggi, gitu. Kemudian elastisitasnya turun, jadi alot, daya ikat air juga terpengaruh. Kemudian pada proses rigor itu terjadi kontraksi yang irreversible, elastisitas otot menurun, ini tadi ya apa namanya, elastisitas menurun, alot dan daya ikat air juga terpengaruh. Ya, ada steric effect pada daya ikat air. Nah, pada proses ini yang tadi saya sampaikan ada aktivitas aktin dan miosin yang membentuk jembatan lintang, aktin miosin, itu dia kekunci. Jembatannya tuh kekunci. Jadi kan harusnya jembatan tuh mengayun-ayun ya. Terayun-ayun di apa memendek, memendek, memendek gitu ya sehingga terjadi kontraksi. Nah, pada saat proses rigor itu aktin dan miosin terkunci. Kenapa terkunci? Karena
ATP dan CA2+ yang digunakan untuk proses pemendekan otot itu tadi, itu sudah habis energinya. Sehingga kekunci si jembatan aktin dan miosinnya. Makanya kaku gitu. Nah, setelah proses rigor dari kaku mayat rigor mortis itu tadi, lanjutlah ke post rigor. Di mana pada saat post rigor atau pasca rigor itu enzim proteolitiknya mulai bekerja. Sehingga terjadi pengempukan daging, lalu daya ikat air juga diperbaiki, dan cita rasa meningkat. Gitu. Jadi sudah mulai kembali lagi empuk karena si enzim proteolitiknya ini tadi. Sehingga daging itu sudah bisa apa ya diedarkan kasarannya seperti itu. Karena sudah kembali seperti sudah konsistensinya itu sudah bagus, kembali bagus gitu. Ya, jadi eh, faktor dari konversi otot menjadi daging itu dipengaruhi dari kondisi ternak sebelum pemotongan. Apakah dia stres, apakah kurang nutrisi, atau hal lain. Kemudian ada kegagalan sirkulasi, kemudian produksi pelepasan panas pasca mortem, pelayuan, penurunan pH postmortem, terjadi rigor mortis, glikolisis, cadangan energi, dan juga enzim proteolitik. Dan kendali proses ini menjadi inti dari proses pembentukan daging. Beberapa perubahan yang terjadi ya dari aktivitas glikolisis anaerob, di mana proses penguraian glikogen dalam keadaan tanpa oksigen sehingga dihasilkan ATP dan asam laktat. Kemudian merupakan proses yang dominan dalam 36 jam postmortem. Lalu asam laktat yang dihasilkan akan terakumulasi di dalam otot menyebabkan pH otot turun dari 7 sampai 7,2 menjadi 5,3 sampai 5,7. Lalu setelah 24 sampai 48 jam postmortem, ya, ini adalah bagian dari proses apa namanya pembentukan daging tadi. Sirkulasi darah berhenti, tidak ada suplai oksigen, respirasi terhenti, ada proses glikolisis anaerob, kemudian penurunan kadar ATP dan kreatin fosfat dan penurunan nilai pH, lalu terjadi rigor mortis dan denaturasi protein dan pembebasan dan aktivasi enzim. Kemudian penurunan pH pasca mortem atau postmortem. Jadi ada penimbunan asam laktat yang terhenti setelah cadangan glikogen otot habis, lalu atau pH cukup rendah ya untuk menghentikan aktivitas enzim glikolitik dalam proses glikolisis anaerob. Disebut pH ultimate. pH ultimate daging postmortem itu adalah 5,5. Di sekitar 5,4 sampai 5,5 glikogen itu sudah tidak ditemukan di otot. Dan faktor yang mempengaruhi laju penurunan pH postmortem adalah ada dua, intrinsik dan ekstrinsik, di mana intrinsik adalah spesies tipe otot, glikogen otot, kemudian ekstrinsik adalah tempat lingkungan, bahan aditif, dan kondisi yang stres. Kemudian temperatur tinggi, laju penurunan pH meningkat, sedangkan temperatur rendah menghambat dan berpengaruh langsung terhadap laju glikolisis. Laju penurunan pH yang cepat dan ekstensif mengakibatkan warna daging pucat, daya ikat protein daging terhadap cairannya menjadi rendah, permukaan potongan daging menjadi basah karena keluarnya drip. Drip itu apa namanya kadar air yang ada di dalam daging. Kemudian pada pH ultimate yang tinggi, daging warna gelap, potongan daging juga kering. Kemudian rigor mortis atau kaku mayat. Proses ini terjadi setelah cadangan energi otot habis, berkaitan dengan semakin habisnya ATP dari otot dan menyebabkan filamen aktin dan miosin saling menindih dan terkunci bersama-sama membentuk ikatan aktomiosin yang permanen dan otot tidak dapat diregangkan lagi.
Jadi ada proses rigor mortis ada 3 tahap, 3 fase. Ada fase penundaan, fase cepat, di mana 2 proses ini adalah proses hilangnya daya regang otot sampai terbentuk aktomiosin. Fase pasca kaku atau post rigor ini juga menjadi tahapan fase di mana kondisi daya ikat air, kemudian daya cita rasa dan flavor itu sudah mulai meningkat. Jadi fase penundaan atau awal periode ini karena aras ATP menurun secara perlahan-lahan. Karena masih ada aktivitas dari ATPase, dari miosin, dan ATP masih dapat disintesis kembali dari kreatin fosfat. Dan bila kreatin fosfat itu sudah habis, maka perkembangan rigor mortis ditentukan oleh masih tersedianya atau tidak kadar glikogen dari otot dan enzim-enzim glikolitik yang masih bekerja. Kemudian fase cepat ini terjadi apabila serabut-serabut otot sudah kehabisan ATP, dan fase pasca kaku terjadi bila sejumlah serabut otot telah menjadi kaku sehingga mencegah peregangan lebih lanjut. Kemudian kreatin fosfat dan pH itu menurun cepat, ya, sedangkan aras ATP konstan sampai kreatin fosfat mencapai aras yang rendah dan terjadi pemecahan ATP menjadi sangat rendah. Bersamaan juga terjadinya penurunan daya regang otot yang cepat dipengaruhi langsung oleh perubahan-perubahan kimiawi terutama pemecahan ATP. Ini adalah proteolisis postmortem, di mana proteolisis pada protein jaringan otot oleh enzim-enzim dalam otot dan proses pengumpukan daging sampai ke pembusukan. Jadi setelah kematian, ya, karena tidak ada energi, tidak ada ATP, maka Ca2+ dilepas oleh mitokondria, lalu konsentrasi Ca2+ intraseluler meningkat dan menstimulasi calcium activated enzymes, kalpain 1 dan 2, dan pH optimumnya adalah lebih dari 6. Lalu penurunan pH postmortem melemahkan daging-daging organel dari katepsin keluar, optimum pada pH kurang dari 6. Ya, itu jadi eh, proses dari otot dikonversikan menjadi daging itu melalui tahapan yang tadi saya sampaikan berdasarkan dari struktur otot, ya, dan menjadikan itu daging. Dari proses daging itu juga dari proses-proses enzimatis dan lain sebagainya itu bisa menghasilkan daging dengan kualitas yang baik sampai memicu pembusukan daging. Dan saya lanjutkan ke topik berikutnya terkait dengan penyimpanan, ya, karena tadi sudah belajar terkait dengan otot eh, yang dikonversikan menjadi daging. Sekarang belajar terkait dengan pengawetan daging. Berikutnya adalah pengawetan daging, di mana pengawetan daging ini eh, memiliki tujuan, ya, untuk menjaga kualitas dari daging, dari produk daging, bahkan dari kerusakan atau pembusukan oleh mikroba. Jadi pengawetan daging ini adalah semacam rangkaian metode, ya, atau metode untuk memperlambat atau menghentikan proses dari kerusakan daging yang disebabkan oleh aktivitas mikroba, enzim, atau faktor lingkungan. Dengan tujuan ini tadi, ya, mengamankan daging dari kerusakan mikrobial, karena apa? Daging itu merupakan media yang ideal bagi pertumbuhan mikroba
karena kandungan air dan nutrisinya sangat tinggi. Dan mikroba itu bisa menyebabkan pembusukan yang mengubah warna, bau, dan juga rasa daging. Kemudian dengan pengawetan ini, kita juga bisa memperpanjang masa simpan. Dengan pengawetan, daging itu juga dapat didistribusikan ke daerah yang jauh dan disimpan lebih lama tanpa menurunkan kualitasnya. Dan tentunya jika kita mengamankan daging, memastikan kualitasnya, memperpanjang masa simpan dengan menghambat atau meminimalisir paparan dari mikroba untuk pembusukan, sehingga tentunya tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan konsumen karena terhindar dari kontaminasi mikroba yang patogen atau non-patogen, ya terutama patogen ya, di mana patogen itu memiliki potensi menimbulkan penyakit bawaan makanan atau yang disebut dengan foodborne disease. Kemudian ini adalah sifat daging. Jadi daging memiliki karakteristik yang membuatnya mudah rusak karena tingginya kadar air 68-75%, di mana air yang tinggi itu mendukung pertumbuhan mikroba karena mereka membutuhkan kelembapan untuk hidup. Kemudian nitrogen, kaya akan nitrogen karena berasal dari protein dan asam amino yang mana menjadi nutrisi bagi mikroba untuk tumbuh dan menjadi mempercepat pembusukan. Kemudian mengandung karbohidrat dan mineral. Ya, tentunya kandungan ini bisa menambah suplai dari nutrisi bagi mikroba. Kemudian pH yang sesuai pada pH 5,3 sampai 6,5. Tadi kan dari 70 sampai 72, yang sesuai adalah 5,3 sampai 6,5. Dan kondisi pH netral netral sedikit asam ya, ini sangat cocok untuk pertumbuhan mikroba terutama bakteri pembusuk. Jadi kalau dari konversi otot, di otot itu kan 70 sampai 72 pH-nya, 7,2, 7,0 sampai 7,2 pH-nya. Ketika dia menjadi daging, itu berubah menjadi 5,3 sampai 6,5 ya, di mana kondisi ini itu memicu pertumbuhan mikroba. Kemudian sumber mikroba tentunya bisa eh, menginfeksi ternak hidup ya, di mana penyakit hewan yang sebelum dipotong itu juga dapat membawa mikroba ke dalam jaringan daging. Kemudian kontaminasi postmortem, jadi setelah dilakukan penyembelihan, daging bisa terpapar mikroba dari tanah, dari kulit, isi saluran pencernaan, kemudian air untuk mencuci, peralatan pemotongan, udara, dan pekerjanya. Kemudian pertumbuhan bakteri ada 3 fase, fase lag, kemudian fase log atau eksponensial, kemudian fase stationary, dan fase kematian. Di mana fase lag ini bakteri beradaptasi, dia belum berkembang biak dengan cepat, sedangkan pada fase eksponensial atau fase log, itu pertumbuhan bakteri sangat cepat, dan di fase log ini fase yang paling berbahaya. Lalu ada fase stationary. Fase stationary ini kondisi di mana nutrisinya mulai menipis, sehingga pertumbuhan dan kematian bakteri seimbang, 50-50 gitu ya, karena nutrisinya menipis. Kemudian di fase kematian, ini adalah fase di mana bakteri mulai mati karena kekurangan nutrisi atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan bakteri. Kemudian perubahan fisik ya, setelah pemotongan daging itu bisa mengalami shrinkage, kemudian sweating, loss of bloom, ya, di mana shrinkage ini terjadi penyusutan atau pengurangan ukuran atau berat akibat dari air yang menguap dari permukaan daging. Kemudian sweating ini munculnya keringat atau kondensasi air dari permukaan. Kemudian loss of bloom, ini adalah hilangnya warna merah segar yang mana membuat daging itu tampak kusam. Lalu perubahan kimiawi. Perubahan ini melibatkan pemecahan protein oleh enzim atau mikroba
yang bisa mengubah bau, rasa, dan tekstur daging, dan hal ini sering ditandai dengan munculnya bau asam atau busuk. Lalu dehidrasi. Dehidrasi ini adalah teknik pengawetan dengan menghilangkan air ya pada apa namanya bahan sehingga bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Lalu cara fisik, udara panas ya, dia bisa mengeringkan daging, osmosis penarikan air menggunakan garam atau gula pekat. Lalu water activity atau AW, ini adalah kadar air bebas dalam makanan. Jadi penurunan AW itu bisa membuat fase lag, ya, adaptasi si bakterinya ini lebih panjang, pertumbuhan bakteri melambat, dan jumlah mikroba menurun drastis. Kemudian penggaraman. Penggaraman berfungsi sebagai agen bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan pertumbuhan mikroba. Kemudian konsentrasi umumnya 3% sesuai dengan selera dan kemudian flavor daging. Flavor daging ini stabil saat dingin dan pecah waktu pemanasan. Lalu curing. Curing ini proses pengawetan dengan garam, nitrat atau nitrit yang mana bisa menghambat mikroba, memberi warna menarik pada daging, namun perlu diwaspadai karena nitrit itu juga berpotensi membentuk senyawa karsinogenik. Lalu smoking, pengasapan yang memiliki tujuan untuk mengawetkan daging, memberi rasa dan warna khas dengan baik dengan metode yang konvensional, kemudian elektrostatik atau kondensat dari asap cair. Dan kandungan asap seperti fenol, karbonil, formaldehid itu bersifat antimikroba. Jadi bisa eh, dikatakan atau menjadi alternatif untuk pengawetan. Kemudian kecepatan pendinginan terhadap kualitas produk ya. Jadi pendinginan cepat bisa membentuk kristal es kecil, namun jumlah cairan sewaktu-waktu thawing menunjukkan kualitas nutrisi dan mikrobiologis. Kemudian kualitas organoleptis pada warna, keempukan, cita rasa, dan juiceness. Sebentar ya. Kemudian daya tahan mikroba pada pembekuan. Ini adalah kelompok yang paling tahan dari bakteri berspora, Micrococcus, Staphylococcus, Streptococcus. Kemudian yang sedang itu bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus. Kemudian yang paling sensitif ada Enterobacteriaceae, Pseudomonas. Kemudian perubahan fisik pada penyimpanan dingin ya akan kehilangan air, rekristalisasi es, perubahan warna dan rasa, dan whipping atau drip, cairan keluar saat pencairan. Kemudian whipping atau drip
Kemudian ini adalah cairan yang sewaktu daging dilakukan thawing, ada air garam. Air garam hasil ekstrak protein dan darah yang lisis. Kemudian daya simpan daging itu paling tahan sekitar 12 bulan pada sapi, 6 bulan pada babi. Kemudian penyimpanan terlalu lama itu bisa menjadikan daging menjadi kering, asam, dan rasanya tidak enak. Kemudian pengalengan. Kemudian pengalengan ini ada dua, ada proses exhausting ya, di mana eh, mengeluarkan udara dalam kaleng agar tidak mudah dan mencegah oksidasi. Jadi kayak vacuuming gitu ya pada plastik, tapi pada pengalengan istilahnya exhausting. Kemudian pemanasan dengan membunuh mikroba tanpa merusak tekstur dan warna, lalu pendinginan dengan pelapis dan pelabelan kaleng setelah proses selesai. Kemudian antioksidan mencegah ketengikan akibat oksidasi lemak, contohnya asam karbonat, ester, dan tokoferol. Kemudian bahan pengawet ini tentunya menguntungkan ya dan aman untuk dikonsumsi dan juga sesuai dengan standar regulasi. Dan tentunya menguntungkan industri dan konsumen karena memperpanjang masa simpan produk makanan. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Sambil saya siapkan presensinya ya.